Ya. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Baik, Bu. Baik, sehat semua kan? Sehat, Bu. Sehat. Oke, walaupun pandemi kayak gini, tetap semangat belajarnya ya. Jangan ada sampai yang tetap turun prestasinya, minimal tetap. Oke? Kita, Bu. Nah, oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu, Nak, seperti biasa kita di kelas kan. Coba satu orang pimpin doanya, Nak. Silakan. Ayo, Mesaluna, pimpin doa, Nak. Doa untuk belajar, silakan. Amin. Oke. Untuk hari ini kita belajar tentang usaha dan daya ya. Belajar tentang usaha dan daya. Jadi di sini akan ditampilkan nanti PowerPoint-nya. Usaha dan daya. Udah kelihatan ya, Nak? Oke, di situ muncul usaha dan daya. Kita lanjut. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pengertian usaha dan daya, mungkin setiap kata usaha kalau misalnya kita ini kan ke usaha itu artinya apa secara KBBI, misalnya di dalam bahasa Indonesia. Ya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kan misalnya itu berusaha katanya. Nah, jadi contohnya gini, dalam kelas contohnya. Di kelas kita itu, Nak, bagaimana usaha kita supaya kita bisa mendapat prestasi yang meningkat? Otomatis kita harus memiliki usaha. Ya atau enggak? Apa usahanya? Ya belajar lebih keras lagi. Itulah usaha. Oke. Tapi dalam fisika, apakah itu yang dimaksud dengan usaha? Maksud Ibu, dari contoh yang Ibu kasih tadi, kalau misalnya kita mau meningkatkan prestasi kita di kelas, kita kan harus berusaha belajar lebih keras. Apakah contoh itu yang dimaksud usaha dalam fisika? Iya, betul tidak ya, Nak, karena itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tadi Bu bilang kan. Jadi bagaimana pengertian usaha dalam fisika? Oke, ini kita lanjut. Dalam usaha di fisika, Nak, itu yang mempengaruhi adalah gaya ya. Di sini ada gaya. Jadi kita harus tahu dulu gaya itu apa sih gunanya gaya di dalam usaha yang akan kita pelajari dalam fisika. Jadi di sini gambar-gambarnya sudah Ibu buat. Nah, di situ ada orang yang mendorong meja, ada orang yang mendorong stroller, misalnya belanja ke mall kita ya kan. Terus gambar yang ketiga di situ ada orang yang mendorong dinding. Ya, jadi untuk usaha dan daya, apa tujuan kita belajar usaha dan daya? Nak, di sini Ibu tulis ya. Jadi kita harus tahu dulu, Nak, untuk apa sih kita belajar usaha dan daya? Ada 5 tujuan nih Ibu buat. Yang pertama, melalui diskusi dan kaji literatur peserta didik ini, maka kamu akan bisa menjelaskan bagaimana konsep usaha dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran kita ini, maka anak-anak Ibu dapat menganalisis kegiatan yang termasuk contoh usaha dengan benar. Yang ketiga, melalui pembelajaran usaha dan daya ini, nanti anak-anak Ibu akan dapat menghitung besar usaha yang dilakukan pada suatu benda melalui LKPD yang akan Ibu kasihkan nanti ya. Yang keempat, melalui pembelajaran usaha dan daya ini, nanti anak-anak Ibu akan dapat menjelaskan konsep daya dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah melalui pembelajaran usaha dan daya ini, maka anak-anak Ibu nanti akan dapat menghitung besar daya dengan benar melalui LKPD atau LKS yang akan Ibu sajikan nanti. Apa sih usaha itu? Mari kita amati demonstrasi yang dilakukan oleh temanmu. Ada di situ sebuah gambar saya buat, sebuah balok atau sebuah benda. Diberikan gaya ke arah kanan. Di situ dia ada gaya bekerja ke sebelah kanan yang mengakibatkan benda tersebut atau balok tersebut jadi berpindah tempat. Nah, di situ ada gambar benda yang garisnya putus-putus. Itu artinya benda itu sudah berpindah tempat sejauh S. S itu adalah jarak yang ditempuh oleh benda atau jarak pindah bendanya. Berapa meter dia berpindah, itu adalah S. Oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu artinya adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Tetapi dalam fisika,
Usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Di sini gambarnya tadi sudah ada. Jadi di sini dia gambar awalnya. Ini dia benda pada awal. Diberikan gaya sebesar F mengakibatkan benda berpindah ke sini. Berarti dari awal ke akhir itu ada jaraknya yang disebut dengan S. Nanti S itu adalah jarak benda, jarak yang dialami benda. Satuannya nanti pakai meter ya. Kita lanjut. Usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahannya. Oke, gaya itu searah dengan perpindahannya ya nak. Berarti kalau kita tarik benda itu ke kanan, maka perpindahannya juga ke kanan. Kalau kita tarik benda itu ke kiri, maka perpindahannya juga ke kiri. Oke, maka pada gambar terlihat seorang sedang menarik kotak dengan gaya konstan F yang menyebabkan kotak berpindah sejauh S. Kita lanjut. Secara matematis, usaha yang dilakukan orang tersebut adalah W sama dengan F kali S. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh suatu benda, oleh suatu kerja, itu adalah gaya yang diberikan dikalikan dengan jarak yang ditempuh. Lanjut. Daya. Daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik. Satuan dari daya adalah watt. Besarnya daya dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan W per T. W itu adalah usaha, T itu adalah waktu yang dibutuhkan. Oke, di sini daya satuannya watt, usaha satuannya joule, waktu satuannya sekon. Sekon itu sama dengan detik nanti ya nak. Di sini kan ditulis bahwa satuan daya itu kan watt. Jadi watt itu nak maksud ibu daya itu satuannya bukan hanya watt ya nak. Jadi nanti siapa tahu ada di soal ada satuan lain dari daya yang anak-anak ibu lihat, jangan bingung ya nak. Dari rumusan daya, maka dapat disimpulkan bahwa daya jika dikalikan dengan satuan waktu akan menghasilkan satuan watt sekon atau joule yang merupakan satuan dari energi. Dari sini muncul satuan energi yang dikaitkan dengan pemakaian energi listrik sehari-hari yaitu KWH itu kepanjangan dari kilowatt hour bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan itu adalah kilowatt jam. Oke, yang nilainya adalah ini 10 pangkat 3 dikali 3600 watt sekon. Maka 1 kWh itu sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6 joule. Oke, kita lanjut. Di situ ada sebuah gambar sebuah balok diberikan gaya F sehingga balok tersebut berpindah ke sini. Ini ada gambarnya, lihat ya nak. Ini. Oke, sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar. Balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton ke kanan. Kalau ke kanan berarti dia arah gayanya positif atau negatif? Positif. Ya, positif. Bagus. Berarti masih ingat ya. Jika balok berpindah sejauh 50 cm, oke, centimeter itu satuan internasional atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti kalau tidak, kita harus harus kita ubah ke meter. Iya, bagus, masih ingat. Maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya. Oke, kita buat diketahui ya nak. F-nya 30 Newton, S-nya 50 cm. Itulah yang kita ubah ke meter, jadi 0,5 meter. Maka ditanya usaha W sama dengan F kali S. Berarti kalikan aja. 30 dikali 0,5 sama dengan 15 joule. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Ini gaya yang ini contoh untuk usaha yang kedua, tapi dihubungkan dia dengan pemakaian energi. Ini saya lihat ada energi kinetiknya, oke? Berapa usaha yang diperlukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kilo untuk mencapai kecepatan 2,2? Oke. Ada seorang pelari dengan berlari dengan cepat. Di saat benda yang sedang bergerak, maka energi apakah yang terjadi? Kinetik. Syarat energi kinetik yang pertama adalah bendanya sedang Bergerak. Iya, bendanya sedang bergerak. Jadi di saat benda sedang bergerak, maka benda memiliki Kecepatan. kecepatan. Nah, jadi karena benda memiliki kecepatan,
maka benda tersebut merupakan atau mengalami energi kinetik. Oke, jadi kita buat di sini. Perhatikan slide-nya. Jadi buat di situ diketahui massa M 74 kilo. Oke. Berlari VT 2,2. V0-nya 0 karena dia dari kalau orang lomba lari kan berarti dia kecepatan awalnya 0, iya kan? Iya. Nah, jadi maka V0-nya 0, VT-nya 2,2 meter per sekon. Maka, berapa usaha yang dilakukan? Buatlah nak. Ini langsung dibuat di sini dikurang. Jadi kalau satu persatu juga dicari bisa ya. Misalnya cari dulu usaha yang pertama. Di saat V sama dengan 0 cari dulu, pasti 0 ya atau enggak? Kalau kecepatannya enggak ada, ya usaha yang dilakukan juga pasti tidak ada ya atau enggak? Iya. Ya, baru yang kedua kamu carilah dia usaha yang dilakukan oleh pelari tersebut di saat dia sedang berlari dengan kecepatan 2,2. Maka carilah di situ dengan menggunakan energi kinetik. Apa rumus energi kinetik? A kali N kali I kuadrat. Iya, setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Nah, itulah kita cari. Ini perhatikan. Nah, maka W sama dengan setengah mv kuadrat untuk kecepatan 2,2. Maka masukkan setengah dikali M-nya 74, V-nya tadi 2,2 dikuadratkan. Hasilnya nanti 180 joule. Jadi usaha yang dilakukan di saat dia mulai berlari dan saat dia berlari, itu adalah sebesar usaha yang dilakukan di saat 2,2 dikurang usaha yang dilakukan di saat kecepatannya 0. Maka 180 joule dikurang 0 sama dengan 180 joule. Iya, 180 joule. Bisa ngerti? Untuk pertanyaan ini, untuk contoh soal ini ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Ngerti semua kan, nak? Bu. Oke, kita lanjut. Ini contoh soal untuk daya. Sebuah mobil didorong dengan gaya 45 Newton dan berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 5 detik. Maka berapakah daya yang digunakan? Maka buat diketahui dulu, nak. Diketahui gaya F 45 Newton. Berpindah sejauh, berarti jaraknya S 10 meter. Ini ya. Dalam waktu adalah T 5 sekon. Ditanya P. Maka P sama dengan W per T. W-nya tidak ada di sini karena diketahui nggak ada W. Maka W itu kita jabarkan dulu. Apa rumus dari W? F dikali S. Iya. Masukkanlah F-nya 45, S-nya 10 per T. T-nya 5. Maka 45 dikali 10, 450 bagi 5 hasilnya adalah 90 watt. Ya, sampai sini bisa ngerti semua? Oke. Terus di sini nanti nak ada contoh soal. Nah, ini ada soal latihan saya kasih untuk anak-anak ibu. Nah, contoh soal ini nanti ibu share di Google Classroom kita. Jadi ibu minta nanti kamu kerjakan secara pribadi, secara individu ya nak. Oke, maka nih untuk kesimpulan, maka sampai materi kita sudah selesai. Jadi untuk penutup, ibu mau tanya dulu sebagai kesimpulan kita nanti. Ibu mau tanya, ini ada pertanyaan. Apa yang kamu dapat dari hasil belajar pada pertemuan ini? Oke, kita mulai. Valerie, apa kesimpulannya nak? Kesimpulannya, usaha Ya. diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Oke. Tapi dalam fisika, ini didefinisikan gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Oke, bagus. Itu yang pertama. Gaby, mana Gaby? Apa kesimpulan yang kedua anakku? Nah, dalam usaha, kita membutuhkan energi untuk dapat melakukan usaha. Energi yang dimiliki oleh benda-benda bergerak disebut energi kinetik. Oke, berarti dari contoh soal yang pelari tadi ya. Dalam energi kinetik Ya, Bu. ada usaha. Ya, ini si Buru India ini. Mana apa kesimpulan yang bisa kamu ambil, nak? Kesimpulan berikutnya dikatakan melakukan usaha jika gaya pada benda-benda tersebut mengakibatkan benda pindah. Oke, bagus. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu minta semua jaga kesehatan. Oke, jaga stamina tubuhnya nak supaya tetap sehat apapun yang terjadi. Oke.
Jangan sampai down. Oke, jangan sampai down ya. Tetap semangat. Bisa? Tetap semangat ya. Oke, sampai di sini diakhiri. Terima kasih untuk anak-anak ibu semua yang sudah bisa hadir. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke, terima kasih anak-anak ibu.